siang dan selamat kembali di podcast Monday Can Wait yang sempat istirahat beberapa lama. Sekarang hari ini gue sedang bersama the one and only Mr. World Tour Pak Anji Pragiwaksono. Emang iya? Iyalah. Emang sempat menghilang lama? Sekitar 2 minggu lah. Ya, 2 minggu lama lah karena tidak konsisten jatuhnya. Kan lu bilang konsisten is the key. Bukannya ini mingguan nih sifatnya? Mingguan, tapi gue 2 minggu istirahat karena gue keluar. Keluar apa? Keluar negeri? Ya lagi liburan dikit lah. Gokil. Kemana? Borobudur. Bagus Borobudur. Tertawa bukan? Iya karena Borobudur tuh maksudnya kan karena untuk, patah aja. Iya. Aldi Jadong Borobudur patah. karena Borobudur untuk orang Inggris kan jatuhnya luar negeri. Betul. Meskipun saya bukan orang Inggris. Betul. Orang Korea kan lo? Amin lah pokoknya. Gimana Bang akhir-akhir ini Bang? Ya gini-gini aja. Jadong. Lu baru balik dari US tanggal? Gue sebenarnya ke Singapura dulu seminggu. Oh buat yang itu yang bisnis Ya, bisnis Echelon, con itu ya? Ada namanya. Habis itu gue nyampe sini berapa hari yang lalu? Ini kan mungkin hitungan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Baru nyampe dari Singapura. Betul. Di Singapura sekitar seminggu. Terus habis itu hari Minggu gue nyampe sini. Ya udah sekarang. Jadi gue tuh selalu penasaran sama orang yang melakukan perjalanan lebih dari 12 jam ya. Lu lebih dari 12 jam dari US ke sini. Lebih. Itu tuh 14 plus 7. Lu tuh sampai udah terbiasa dengan jet lag atau kayak Enggak juga. kayak kan karena gue punya teman dia tuh tinggal di US sekarang. Dia tuh Cowok cewek? Cowok. Oh. Tinggal wewe berarti. Enggak. Dia tuh selalu bilang dia tuh jet lag karena dia mengalami tanggal yang sama tuh 2 kali. Betul. Dan Malah lu nggak kadang jet lag? ada masa-masanya tergantung flightnya berangkatnya jam berapa. Ada hari yang hilang. Jadi lu nggak ngalamin tuh hari. Misalnya? Lu berangkat tanggal 14, rasanya kayak 24 jam perjalanan. Nyampenya tadi berangkat tanggal 12, nyampenya tanggal 14. Dari lu 13 tidak pernah terjadi. 13 tuh karena lu ngerasa lu di atas pesawat aja. Iya, nggak tahu tuh hilangnya di hilang mana. aja. Lah tiba-tiba Pokoknya udah tanggal 13 nggak pernah terjadi dalam hidup gue. Sering tuh kayak gitu tuh. Kalau arah balik itu kayak berangkat pagi, nyampe malam, padahal perjalanan lebih dari 24 jam. Jadi lu tidak merasakan beberapa tanggal tertentu. Iya. Ada satu momen lu kaget nggak dengan hal itu? Wah, anjing, Waktu tanggal 13 awal-awal, gimana? waktu gue tur awal-awal, gue ngerasain itu pertama kali 2015 waktu gue pertama kali tur ke Amerika Serikat. Gue sama rombongan tuh kehilangan 1 hari. Jadi bener-bener pas kita buka handphone tuh, anjing ini ada 1 hari yang hilang gitu. Ada 1 hari dalam hidup kita yang tidak terjadi. Gara-gara nggak tau lah perbedaan jam nggak jelas. Perbedaan gitu. jam gak jelas. Iya. Tapi gue tuh penasaran waktu lu pertama kali pengen ke US kan gue waktu itu sempat ngobrol-ngobrol. Cuma yang gue penasaran adalah bukan culture shock ya. Kita tahu culture shock Indonesia tuh udah pasti terjadi. Cuma kayak lu tuh kaget dengan manusia-manusianya gak sih? Karena lu sempat share ya New York is New York. Ada yang kencing di MRT. Iya betul. Ada yang homeless bertaburan. Nah lu tuh kayak gimana sih? Lu sempat merasa wah sepertinya Indonesia tidak buruk-buruk amat. Oh jauh, Indonesia tidak buruk-buruk amat jauh. Jauh banget. Jauh bro. Kalau ngomong enak, nyaman, bukan hanya sebagai orang Indonesia. Indonesia tuh menyenangkan lah. Cuman 2 faktor yang kita ugal-ugalan kalahnya lah. Misal, Jakarta, kita ngomongin Jakarta bandingin sama New York ya. 1 macetnya ekstrim. Jakarta Jauh lebih ekstrim. Di Amerika, di New York tuh bukannya tidak ada. Respect. Terima kasih keponakan. Perasaan gue doang atau oh bener ya? Keponakan. Baru mau ngomong perasaan gue doang atau emang lu mirip Danet? Ternyata emang keponakan. Sayang nggak sama Danet? Sayang. Danet nggak sayang sama gue soalnya. Itu kan internal aja bang. Nggak, Tapi udah pada emangnya tahu. tuh Bang Nanet mantau dari atas. Hai. Iya, jadi macetnya parah. Macetnya parah. Sama langitnya. Langit Indo. Langit Jakarta kan kita bandingin Jakarta sama New York. Oh, ke Jakarta. Jakarta kasihan beneran nih, sedih banget. Siapapun yang habis pergi meninggalkan Jakarta dan terbang balik ke Jakarta siang-siang pasti bisa ngeliat, aduh sedih banget ini kota. Di New York tuh biru. Karena kalau jumlah mobil, gue cukup yakin jumlah mobil di New York itu sama atau bahkan melebihi Jakarta, yakin gue. Sementara langitnya beda kan? Iya. Alasannya adalah karena Jakarta dikelilingin pabrik. Oh wow, New York Cikarang. Iya, iya. Betul. Kan nggak ada Makanya- pabrik di Chicago gitu. Ya, meskipun jauh Chicago juga ya. jauh, walaupun sama-sama C gitu. Tapi secara umum lebih nyaman di kita. Di sana semua yang buruk-buruk dari sebuah kota ada di New York. Rasisme ada di New York. Public transportation? Ya itu jauh lebih baik.
lebih baik dalam arti kata bukan kondisi keterawatannya ya. Mhm. Keterawatannya lebih baik Jakarta, tapi kan karena kita baru. Di New York subway station tuh udah dari abad ke-19. Oh wow. Iya, udah tua banget. Itu juga terjadi. New York tuh terpaksa bikin subway. Karena pada satu masa kotanya lumpuh karena badai salju. Jadi aktivitas ekonominya nggak bisa terjadi di atas. Jadi mau nggak mau mereka ngebangun. Kita kan nggak punya kendala itu. Makanya gue mengerti kenapa kita terlambat. Tapi nggak terlambat banget tuh harusnya. Ya jadi ya di saat kita baru punya satu lajur MRT, New York udah ekstrim. Jadi naik transportasi enak. Oke, waktu itu what's the worst thing about New York? Maksudnya kayak anjir, ini kalau misalnya gue tidak mengejar karir gue dan impian gue, fuck tempat inilah gitu. Iya. Kayak gue menyesal ada di sini. About New York, mahal bro. Everything is kota expensive. termahal se-Amerika Serikat. Kota termahal se-Amerika Serikat. Semuanya serba mahal. Gue kalau mau hidup nggak hidup di situ. Masalahnya kesenian stand up comedy porosnya di situ. Oh wow. Kalau disuruh kota stand up kedua di Amerika itu kan Los Angeles. Iya, LA. Banyak juga yang ada di situ. Tapi biasanya yang aspirasinya lebih pengen ke film, ke TV gitu-gitu. LA itu kota termahal kelima. Kebayang nggak jauhnya? Gue kalau misalkan duit gue seret dan habis, gue akan pindah ke LA karena biaya hidupnya jauh banget dengan dari duit yang gue punya. Iya, jauh banget. Waduh, kayak tai lah. Satu hal yang menurut lo di Indo nih murah banget tapi di sana mahal banget. Satu, keju udah pasti murah kan? Rumah sih itu yang paling. Kalau makanan sih kan, iya komparasinya kan sama UMR-nya lah ya gitu. Artinya UMR di Amerika juga jauh lebih tinggi. Tapi kan biaya hidupnya juga tinggi kan. Sehingga biaya hidupnya juga tinggi. Cuman kalau dikomparasi mirip-mirip lah, nggak terlalu jauh lah. Big Mac di Amerika dengan di Indonesia. Tapi kalau rumah tuh lompatnya tuh jauh banget ekstrimnya. Jauh banget. Sebagai gambaran, rumah gue di Jakarta, lu tau rumah gue di Jakarta? Tahu di Romangun. Itu kalau gue kontrakin, harga kontrak setahunnya cuma nutupin sebulan sewa gue. Anjing. Serius. Semahal itu. Iya. Oke, kita taruh misalnya satu tahun lu nge-rent rumah lu di Jakarta, kita taruh 300 juta lah. Iya. Berarti 300 juta itu cuma sebulan di walaupun gak segitu angkanya, tapi kurang lebih iya. Segitu. Iya. Ya maksud gue kalau sampai lu bisa punya rumah di sana. Jadi ngontrakin buat apa gitu kan? Gue ngontrakin tuh sebenarnya dampaknya apa gitu. Segitu parahnya. Tidak membantu juga. Ya orang ngukur aja lah rumah. Tanah gue berapa sih? Mungkin 150, kurang bahkan 120 meter persegi mungkin. Di New York tuh. Enggak, maksudnya harga tanah gue di Rawamangun. Mereka bisa ngukur rumah tanah 120-an Rawamangun Jakarta Timur. Lu pikir dah tuh berapa kontrakannya. Nah, harga ngontrak setahun di rumah gue itu cuma nutupin sebulan biaya hidup gue. Itu tabungan berapa banyak tuh. Sumpah gue selalu anjir gila banget sampai punya rumah. Gue kaget pertama kali Bang Panji ngevideoin ternyata udah rent rumah di sana. Rent apa beli sih rent? Rent. Itu termasuk kayak setahun kayaknya bisa membiayai 5.000 pabrik Cikarang. Apa itu? Alkohol bro. Tapi yang gue heran adalah kenapa lu tidak terpengaruh dengan budaya-budaya US-nya budaya. Oh terpengaruh bro, gue seks bebas sekarang, narkoba, tato gue di mana-mana bro. Di telapak kaki gue tato bro. Tato Selain itu, orang-orangnya welcome nggak? Atau lu gua aja gitu. Sebenarnya iya. Secara umum individualis. Secara umum. Tapi pada saat yang bersamaan mereka juga chatty gitu, talkative gitu, ngomong lu. Jadi jalan nih kita nggak kenal nih, jalan. Sepatu lu bagus bro gitu. Tiba-tiba bisa ngobrol. Iya nih sepatu gue gini-gini deh. Iya gue tuh suka. Orang nggak kenal gitu. Iya. Tapi pada saat yang bersamaan individualis juga. Enggak, pada saat yang bersamaan kadang-kadang juga gaya lu kayak tai deh gitu. Apaan maksud lu gitu? Bisa kayak gitu loh. Anjing lucu banget lagi. Jadi lu bisa aja naik subway, lu gak kenal orang ini, kalau misalnya baju lu bagus, nice outfit. Bisa sampai kayak gitu. Bisa. Lu gini, tukeran nomornya, siapa tau gue kasih info gitu ya. Iya, bisa sampai kayak gitu. Baju lu kayak anjing. Iya, bisa. Bro, gue punya teman stand up comedian. Sekarang ditangkap polisi dia. Hah? Ditangkap polisi. Gara-gara berantem mulut di subway. Tangan itu orang ditembak pakai pistol. Wah anjing. Coba berantem mulut aja. Apa lu berani sama gue? Ditembak. Anjing kata gue. Itu stand up comedian di. Yang mana seharusnya dia tidak boleh tersinggung. Satu itu, kedua mana lah kita kepikiran ada stand up comedian bawa pistol mana-mana. Ada sih komedian satu di Indo. Tapi kan komedian satu, pelawak. Ya, kita ngomongin stand up kan. Oh anjir aneh. Keras juga berarti di sana. Maksudnya selain itu kayak soal
Big Mac lu bilang ternyata harganya nggak beda jauh sama Indo. Ya, kalau dibandingin dengan UMR-nya ya. Gue kemarin pas di Thailand, lu tau nggak Big Mac satu Ya memang banci lu di Thailand. sama Lady Boy satu. Gue di Thailand gue mau pesen Big Mac karena gue udah bingung makan, kayak gue makan pad thai mulu atau makan makanan Thailand. Terus pas gue nyoba masuk McD, Big Mac-nya tuh harganya sekitar 500 baht. 500 baht Itu sekitar 300.000. Hah? Big Mac 300.000 bang. Anjing, kata gue di Indo gue makan Big Mac sampai muntah itu. Yang bener lu. 500 baht beneran. Oh tapi kan ini ya. Terus UMR-nya juga beda kan ya? Atau enggak jauh? Nggak tahu sih, tapi kata teman gue yang kerja di Thailand, dia bilang sebenarnya Indonesia sama Jakarta, Bangkok sama Thailand sama Indo tuh nggak jauh-jauh banget. Bangkok sama Jakarta. Sama Jakarta tuh nggak beda-beda jauh. Tapi pas gue lihat ternyata Big Mac sama Burger King yang Whopper tuh, Whopper di sini kan paling 40.000 50.000. Di sana 500 baht sekitar 250.000 270.000 tuh kayak wah anjing lah, kapitalis banget bangsat. Apa dagingnya daging aneh. apa gitu. Iya. Terus kayak kalau di Daging Lady Boy. Lady Boy udah gak kepake dah. Titit habis buang gitu. Titit hasil operasi. Dibuang ke iya, dikumpulin sama. Iya bener. Tapi kalau disuruh milih, lu kan sering traveling ke luar negeri ya. Satu negara paling favorit lo. Yang kalau misalnya Negara apa kota? boleh spesifik kota. Kayak misalnya kalau lu Nomor satu masa di tua nanti nomor 1 di daftar gua adalah Melbourne. Melbourne. Iya. Kenapa Melbourne? Kotanya kotanya gampang untuk dipahami sehingga nggak mungkin nyasar, gampang untuk menavigasi diri di situ. Ya. Kedua, transportasinya murah. Lu cuman bayar tram di pusat kota, keluar dari situ gratis. Gitu dong. Ya. Terus ketiga, sebagai orang yang suka kopi, kultur kopinya Melbourne tinggi. Ada banyak coffee shop bagus, coffee shop indah, coffee shop cantik. Terus secara suhu menyenangkan, dingin tapi nggak tolol-tolol banget dinginnya. Terus secara vibe kota, Melbourne tuh lebih mirip Bandung kalau Sydney tuh kayak Jakarta. Oke. Terus ada toko mainan favorit gue. Gue pernah ke toko mainan seluruh dunia karena beli mainan untuk anak-anak, tapi untuk diri gue sendiri juga sih. Ada toko mainan favorit gue, namanya Minotaur di Elizabeth Street. Itu toko mainan paling favorit gue di dunia. Dan ada satu tempat makan orang Indonesia pasti tahu, namanya Menya. Punya orang Indo? Bukan, tapi orang Indo senang makan situ. Itu Gyutandon. Gyutandon tapi ada cengeknya, enak banget, aneh, ekstrim banget enaknya. Tapi gue jamin. Bukannya Melbourne salah satu kota di Australia nggak aman ya? Soalnya gue pernah ngobrol sama temennya, sama sepupu bukan ponakan, iparnya Bang Adri. Dia kan di Melbourne. Dia bilang di Melbourne tuh tingkat kejahatannya lumayan tinggi dan random. Kata dia ada temen dia lagi jalan tiba-tiba dipukul orang mungkin. Kayak bercanda sumpah, tapi beneran. Ada namanya Cheyenne, dia punya cowok namanya si Adit. Jadi Adit cerita katanya dia lagi jalan sama temennya nih. Terus lagi jalan cuma petantang-petantang. Kalau di New York orang nanya, sepatu lu bagus banget gitu. Enggak, ini orang tapi orang kayak gitu juga banyak sih di orang-orang snewen iya, gitu, wai gitu. Iya, banyak. Tiba-tiba ditonjok. Tapi lebih banyak di Sydney setahu gue. Ini maaf ya, setahu gue tuh orang Australia yang lebih rasis itu bukan di ini, kalau misalnya Australia nih bukan di bawah sini, tapi di atas sini justru. Itu yang aneh tuh. Iya, setahu gue ya. Saya nggak mau sebut kota, tersinggung. Nggak bisa turun ke sana. Iya. Atau bisa tapi emang udah dijaga. Iya betul. Nggak, tapi bener, dia bilang katanya dia pernah lagi jalan terus tiba-tiba dipukul orang kabur. Jadi bayangkan lagi jalan santai-santai ada orang dari sana nggak pakai baju. Di New York juga kemarin. Di New York itu ada orang aneh yang tapi mukulnya cuma perempuan. Sakit jiwa aja. Dia ngincernya cewek doang. Iya, rame di TikTok, rame. Cewek dipukul nggak jelas dari belakang. Wah, sering banget. Emang ekstrim. Enggak sih, lu nggak takut gun violence gitu bang? Kayak teman lu kan punya pistol gitu dan ternyata kan di sana legal kan kalau lu punya permitnya kan. Iya. Ya gimana? Lu nggak takut gitu? Maksudnya lu nggak takut gitu? Misalnya kan si Dipo Shira. Kita tarik lu lah. Misalnya kan abang kan udah gede gitu, bisa membela diri dan ya meskipun di Dor juga nggak bisa membela diri. Apa yang mau saya bela dari Dor? Tapi maksud gue kan anak Dipo sama Shira kan masih SMA SMP kan? Apa dulunya SMA? SMP. Dan school shooter kan banyak banget. Kalau misalnya tiba-tiba, misalnya kita amit-amit Shira tiba-tiba ditembak orang bule, lu mau nanti menantu orang bule? Enggak, ditembak orang bule. Anjing. Ternyata ditembak begituan. Tapi resiko itu emang ada, gue juga gak tahu. Gue cuma bilang sama anak-anak baik sama semua orang. Baik aja sama semua orang.
Karena sering banget kejadian school shooter itu nggak pernah bunuh temennya. Kalau lu deket sama orang yang Iya. anak-anak yang pendiam itu. School Ya? shooter ini kan biasanya kan anak-anak yang dibully. Iya, anak-anak yang dibully ya. Dia itu bukan cuma ngebunuh yang ngebully, ngebunuh semuanya. Tapi sering banget kejadian, hampir 100% temennya dia itu nggak ditembak. Jadi sering banget tuh dia udah masuk sekolah, ketemu temennya, Hai. lu ngapain bawa pistol? Pulang. Mending lu pulang aja deh, gue soalnya mau nggak Aneh. bener. Terus ada kejadian, nembak-nembak gitu, terus dia nunduk untuk nembak-nembak yang ngumpet di bawah meja. Dilihat temennya. Dia lihat temennya nggak jadi. Wah. Cuman itu doang aja yang bisa gue lakuin untuk anak-anak. Terus sih bahkan di Target pun pernah ada orang Betul. tiba-tiba ditusuk. Di mana-mana, gue keluar open mic tiba-tiba keluar dari subway station. Dor. Kenapa? Enggak, tiba-tiba ada ini Orang lari-lari. police line. Oh, kenapa tuh? Katanya, baru aja 10 menit lalu ada penembakan. 10 menit kata gue. 10 menit jedanya. Buset dah. Anjing. Saya cuma pengen melucui. Hanya ingin tipis-tipis respect. 10 menit lebih cepat saya mati. Terus kalau di sini kan kayak kita jalan ada polisi, wah apaan tuh? Kemarin ada yang ditembak. Oh, ini Iya. 10 menit yang lalu. Iya. Bedanya bisa sejauh itu loh. Iya, dan kadang-kadang kejadian-kejadian aneh itu justru di titik-titik ramai turis. Karena orang gila kan suka nyari perhatian. Times Square ada yang nabrak-nabrakin orang. Wah, anjing. Ngeri. Di Times Square. Di Times Square. Mobil orang gila, orang stres aja nabrak-nabrakin orang. Gila. Oke, selain itu makanannya gimana? Katanya makanannya porsinya selalu lebih besar daripada manusia biasa. Gua kan punya beat ya. Waktu tahun 2012 orang Amerika tuh obsesnya sama ukuran. Iya. Yang penting gede. Kalau kita yang penting banyak. Ya mereka makan steak, burger gede, kita nasi aja tapi banyak. banyak. Dan itu terasa kebenarannya. Anak-anak tuh udah pasti, aduh ini American portion gede banget, nggak habis, kayak gitu-gitu udah sering banget. Tapi kalau ngomongin enak, New York salah satu kota dengan restoran enak paling banyak di dunia. Kemarin baru dapat penghargaan Best Food City in the World. Kok bisa ya? Ya karena keragamannya New York menghasilkan keragaman restoran, keragaman makanan gitu. Jadi seru. Bahkan salah satu pertanyaan paling lazim kan adalah susah nggak nyari makanan halal? Sama sekali tidak susah. Di mana-mana. Bahkan salah satu makanan paling standar selain hot dog stand adalah halal cart. Oh, karena banyak imigran-imigran ya, Banyak kayak orang Islam. Chinese food gitu-gitu juga banyak kan? Iya itu juga banyak. Tapi Jadi maksud gua impresif loh, Bang Manji tinggal di New York sudah 3 tahun atau 4 tahun dan tetap menjaga tubuhnya agar tidak tetap fit tuh kayak tanya dong. gimana rasanya. caranya? Miskin. Saya di New York kan tidak sama seperti saya di Indonesia. Jadong ke Saul ya. I don't have car, don't have job. Jadi lu harus jalan kaki tuh. Yes, Bukan. every day. Tapi kan lu sempat ngomong ke gue gini. Kenapa lu tuh harus cepat-cepat karena lu butuh 6 bulan untuk meyakinkan orang US bahwa lu tuh harus punya pekerjaan di sana kan. Ya. Biar lu punya visa untuk tetap stay di sana. Ya. Tapi saat lu bilang lu jobless, di sana lu stay-nya sebagai apa? As a tourist kah atau Turis, visa turis itu. visa turis tapi bisa beli rumah bukannya nggak boleh ya? Nggak beli rumah. Bisa rent rumah. Rent rumah kan setelah gue dapet izin. Izinnya tuh setelah berapa lama? Setelah 5 bulan, setelah 3 bulan akhirnya ada orang yang mau bayar gue. Gue bilang, gue nggak bisa terima duit lu. Tapi mau nggak lu jadi istilahnya Oh. petitioner buat gue? Iya, penjamin Yaudah, lu ya. Iya, akhirnya Kayak, gue urus visa. Ketika anak-anak pindah di bulan Agustus, udah beres itu. Jadi gue bisa nyewa rumah, gitu-gitu. Clear. Kayak kita mau kayak gua mau ini, mau apa namanya? Mau apply visa working holiday visa di Australia. Working holiday, emang ada working Ada holiday? working holiday visa itu yang gua ajuin kemarin dan Lupa gue, SSL. lupa gue. Dulu gue diurusin orang sih, jadi gue nggak tahu. Jadi Tapi ya kayak gitu. Kalau di gue namanya visa O1. visa O1. Iya. Kategorinya di sana alien with extraordinary ability. Jadi gue naik pesawat ulang alik. Macam X-Files. Lu diturunnya tuh gak di bandara kan? Langsung di parasut. Iya langsung diturunin pakai Bandung. cahaya gitu. Tapi the whole neighborhood orangnya baik-baik. Gua Turn out baik ternyata. sengaja milih neighborhood yang oke demi dapat sekolah yang baik. Jadi di Amerika Serikat itu ada sejumlah website yang bisa ngukur level kualitas sekolah. Oh wow. Jadi bisa dilihat berapa persen ras ini, berapa persen ras ini, terus udah gitu berapa persen yang masuk ke kuliah dan segala macam. Gue sengaja nyari yang 50% Asia. Oh, biar anak-anak gue gak rasis takut. juga ya. Bukan, untuk melindungi anak-anak kan. Biar pada gak takut, kasihan. Oh, mereka. 50% Asia, 50% white kan? Enggak, 50% Asia, Hispanic,
white baru black. Waduh. Iya. Tapi black tuh emang nggak dijauhin itu di sana. Menurut lo? Enggak, ini karena Maksudnya pemukimannya. The Bronx gitu kan orang kan kayak sangat rasis dengan Enggak. Enggak, Mau kulit ternyata- hitam. Udah enggak, apalagi New York. New York itu ibarat kata ya, orang konservatifnya aja liberal. wah anjing bisa gitu. Ibarat kata ya. Saking New York itu orang Republikannya itu liberal. Ada yang pernah terjadi di depan mata lu baru sadar ini New York doang, New York banget nih. Yang kayak lu cuma bisa lihat itu di New York gitu. Banyak sih. Satu yang kayak soal ras ini, kayak kita di sini kan kadang masih ada Jawa lu. Ini contoh ini cuma terjadi di New York. Di Queens, di borough yang namanya Queens itu ada jalan namanya Jamaica Avenue. Satu restoran itu kayak seluruh perwakilan PBB, satu jalan ada seluruh perwakilan PBB dalam bentuk restoran. Semua Restoran Jamaika, restoran Turki, restoran Armenia, restoran Bulgaria, itu satu jalan tuh, satu jalan di. Ibarat Kelapa Gading tuh. Iya lagi. Kan Kelapa Gading saya makanan Ada semua coto kan. Makassar, Iya. ada sate padang. Tapi ini negara-negara. Tapi negara-negara. Iya. Tuh. Gokil itu. Dan makanan Jamaika, makanan Yunani, dan kalau lu jalan tuh yang lu denger tuh orang dari berbagai macam negara aja gitu. Wah, Cuman di New York kayak gitu. Itu Queens adalah wilayah terpadat sedunia, terdiverse sedunia, wilayah paling diversity-nya sedunia. paling tinggi. Iya. Tapi daerah paling jelek menurut lu di New York yang kayaknya gua sebaiknya menghindari daerah Bronx. Bronx. Iya. Karena tiba-tiba bisa dicopet. Ya. Iya, Tapi lu gua- alhamdulillahnya belum pernah tuh. Gue belum pernah ke Bronx, dilarang sama temen-temen gue sendiri. Lu nggak usah. Kalau lu ke sono celingak-celingu Rasis mending. juga. Enggak, bukan Gangster, lu rasis. dikira gangster ya? Enggak, kalau lu mau ke sana, jangan celingak-celinguk aja. Jadi pura-pura bodoh aja. Tapi Pura-pura ngerti, pura-pura lokal. Tapi tetap nggak mungkin kelihatan lokal juga kan. Ya nggak mungkin, orang gue pasti buka Google Map, celingak-celingu gue pasti mau kemana, gue itu udah pasti. Wah, aja seru banget. Tapi lu berani gak kayak jalan tiba-tiba ketemu orang kulit hitam terus kayak Apa tuh? itu gang sign gitu. Gue sebelum ngobrol gue riset loh ini. Iya. Geng Nah, tapi sign. riset lu goblok, ngapain jalan-jalan gue geng sign sama orang kulit hitam tolol. Banyak Ya mati lah gue. Banyak prankster ya. Prankster banyak di daerah-daerah Fifth Avenue, di daerah-daerah Times Square tuh orang-orang ngeprank, konten kreator yang kerjanya wawancara. Tau gak? Kan banyak tuh di TikTok sama di Instagram yang suka wawancara-wawancara tuh, itu hampir semua di Temen Times lu Square. bukan pernah juga sih. Pernah Si juga. Josh Pellet kan? Josh Pellet juga pernah. Banyak komedian tuh biasanya konten kreatornya tuh ya kalau nggak podcast, man on the street yang nanya-nanya kayak gitu, atau bikin sketch, ya pilihannya kayak gitu-gitu aja. Yang paling gue sebelin yang man on the street itu ganggu soalnya. Tiba-tiba nanya pertanyaan random aja. Iya, pertanyaan random, pertanyaan Israel Palestina, gitu-gitu Itu lah. paling sering. Tuh ngomongin Israel Palestina. Wah, Anjay. the whole Israel Palestina ini mengganggu politik. Wah, keras banget tuh. Mengganggu stabilitas. Tidak mengganggu stabilitas Sama apa-apa. Di Tidak, US tidak terganggu sama sekali. tidak terganggu. Tapi memang ramai. Kayak sekarang kan di Kolombia kan lagi pada demo, camping di wilayah kampus. Terus kemarin kan Jerry Seinfeld di Duke University ditinggalin mahasiswanya yang protes. Iya karena Karena dia dukung Israel. Ya kayak gitu sih rame. Demo dukung Palestina, march gitu sepanjang jalan. Rame. Itu juga rame. Tapi nggak pernah mengganggu perekonomian apa-apa. Terus the whole Biden and Trump ini enggak juga. Bukannya kan jadi terbagi gitu. Enggak. Banyak yang bilang Biden terlalu tua, banyak yang bilang Trump brengsek. Memang benar, nggak ada pilihan. Tapi prediksi gue menang Trump. Trump yang menang. Iya. Karena Biden emang Tua banget. Tua banget. Tua banget, saking tuanya Joe Biden. Nama-namanya, teman-temannya udah jadi nama jalan. Cut Mutia, Sudirman, MH Tamrin. teman-temannya orang Indo. Oke, berarti ini sekarang sudah mau selesai. Bang Manji terdekat show apa, Bang? Gua nih mau ada tour tahun depan. Tahun depan bukan tahun ini. Enggak, tahun depan. Penjualan tiketnya mulai 10 Agustus tahun ini. Tapi turnya April sampai Agustus 2025. Judulnya Mens Rea. Mens Rea. Itu akan ngomongin soal Politik. The whole politik dunia atau Ya, Indonesia juga? Indonesia aja. Indonesia aja. Ya, nggak usah ngomongin politik dunia. Tidak penting, tidak perlu. Kita ada banyak yang mesti diurusi. Di Indonesia. Jakarta nanti finalnya di mana? Belum tahu. Udah tahu, tapi belum waktunya diumumin. Nanti gue umumin. Itu pasti akan lebih besar dari Star. Lebih besar. Oh, wow. Lebih besar. Oke. Iya. Tiket penjualannya belum ada linknya juga. Mensrea.id. Mensrea.id. Terima Akan kasih ada. Bang Manji sudah mau mampir ke Sama-sama Jadongski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Mabok dulu, Bray. Sawadee Welcome to Fixrum Thailand เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก
Tarok katang teknik rok ini. Serem nih. Masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. Ratu itu. Hai apa ikut leo kun apa kau Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduai pi. Sanduai lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget.